Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, faya ayyuhal mu'minuna rahimakumullah. Pada malam hari ini kita berkumpul di tempat yang sangat Allah muliakan, Masjid Imanuddin. Mudah-mudahan duduknya kita bersimpuh, bersujud kepada Allah malam ini akan Allah catat sebagai amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah, berbicara tentang puasa Ramadan tidak ditemukan di dalam surah-surah yang lain, hanya ditemukan di dalam surat Al-Baqarah, itu pun hanya 5 ayat. Pertama surah Al-Baqarah ayat 183, 184, 185, 186, dan 187. Ini yang secara khusus tentang puasa Ramadan ayat ini berbicara. Ayat 183 menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini awalnya ditutup dengan la'allakum tattaqun sebagai tujuan ibadah puasa. Kemudian ayat 184 itu juga masih berbicara tentang puasa Ramadan. Ayyamam ma'dudat. Artinya puasa Ramadan itu adalah berjumlah pada hari-hari tertentu, 30 hari, ada yang 29 hari. Di situ masih berbicara tentang puasa Ramadan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Siapa orang yang sakit atau dalam perjalanan, dia boleh tidak berpuasa, dia ganti pada hari-hari setelah pasca Idul Fitri. Fa iddatum min ayyamin ukhar, itu juga berbicara tentang mengganti ibadah puasa di hari-hari yang lain. Kemudian masih juga ayat 185, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ini masih menyangkut tentang bulan Ramadan, diturunkan Al-Qur'an di dalamnya. Dan di situ dinyatakan bahwa bulan Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an sebagai fungsinya hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra. Nah, di sini, siapa orang yang di antara kalian menyaksikan bulan Ramadan tersebut, falyasum, maka berpuasalah. Masih berbicara tentang puasa Ramadan. Kemudian di ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Di sini tentang, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, anni, tentang aku, katakan fa inni qarib, sungguhnya aku begitu dekat. Di dalam surat 197 surat Al-Baqarah, di sana ditutup lagi dengan kalimat uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ini juga tentang puasa Ramadan. Artinya kalau malam hari kita boleh berhubungan badan dengan istri kita di malam hari bulan Ramadan. Di siang hari nggak boleh, di malam hari boleh. Siang hari yang biasanya halal, Ramadan haram. Kita tidak boleh bersenggama dengan istri kita. Tapi uhilla lakum lailatas syami, dihalalkan bagi kamu lailatas syam. Artinya pada malam hari bulan Ramadan silakan, tapi di siang hari diharamkan. Ini berbicara tentang puasa Ramadan juga, di bulan puasa tentang Ramadan. Dan di samping itu ayat ini tutup dengan apa? Dengan kadzalika yubayyinullahu linnasi la'allahum yattaqun. Nah, ayat awal puasa ditutup dengan la'allakum tattaqun, akhir daripada ayat puasa dengan la'allahum yattaqun. Artinya bahwa memang muara puasa itu tujuannya adalah bertakwa, menciptakan manusia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam surat Al-Baqarah 196, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Artinya di sini, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, katakan aku ini adalah dekat. Nah, di sini orang-orang orientalis mengatakan bahwa ini ayat ini enggak ada hubungannya dengan ayat sesudahnya.
Dengan ayat sebelumnya, dengan ayat sebelumnya tidak ada hubungannya, karena sebelumnya berbicara tentang puasa Ramadan. Tetapi di dalam surat Al-Baqarah ayat 196, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan hamba-hambaku apabila bertanya kepadamu ya Muhammad, anni tentang aku, katakan bahwa sesungguhnya aku ini dekat. Ini tidak ada kaitannya dengan puasa. Orang-orang orientalis menuduh bahwa ini ayat buatan Muhammad. Karena tidak ada korelasi. Tidak ada ilmu tanasubi ayatil Quran. Tidak ada hubungan antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Sehingga karena tidak ada hubungan antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya, maka dianggap oleh orang-orang orientalis menyatakan bahwa ayat ini sebenarnya adalah buatan Muhammad. Tetapi oleh para ahli tafsir, para ahli mufassirin, mereka menyatakan justru ayat tentang puasa Ramadan intinya ada dalam surat Al-Baqarah ayat 196 ini. Di mana dinyatakan bahwa tentang orang yang berdoa kepada Allah SWT bahwa Allah itu akan selalu dekat dengan orang-orang yang selalu mendekat kepada Allah. Karena memang tujuan orang yang bertakwa itu adalah orang yang menjalankan perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah, dan berarti orang seperti ini adalah orang-orang yang sudah sangat dekat kepada Allah SWT. Itulah makanya orang ahli tafsir menyatakan justru ayat tentang puasa Ramadan yang oleh orang-orang orientalis dinyatakan bahwa ini tidak ada hubungan, tidak ada korelasi antara ayat yang satu dan ayat yang berikutnya tentang puasa Ramadan, ini dianggap buatan Nabi Muhammad SAW, dibantah oleh tafsir yang dinyatakan bahwa justru ayat surat Al-Baqarah ayat 186 inti daripada ibadah puasa adanya di dalam surat ini. Dan itu hanya pendapat orang-orang orientalis semua terbantahkan. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa saat ini kita sudah berada di dalam bulan Ramadan, malam ke berapa nih? Kelima, keenam. Keenam ya, malam keenam. Artinya gimana? Artinya kita saat ini berada dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Di mana bulan Ramadan ini adalah ada satu peristiwa penting di mana Allah turunkan Al-Qur'an pada bulan ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Maka bulan Ramadan disebut dengan bulannya Al-Qur'an. Perbanyak membaca Al-Qur'an. Karena kalau dalam sebuah hadis nyatakan bahwasanya man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun. Siapa orang yang membaca dari kitab Allah, maksudnya Al-Qur'an, falahu hasanatun. Bagi orang yang membaca Al-Qur'an memperoleh satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Satu pahala dibalas 10 kebajikan. Satu kebaikan dibalas 10. Berarti kulla aqulu lakum, kata Nabi, aku tidak berkata kepadamu alif lam mim. Alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Akan tapi la alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau alif itu satu huruf, satu kebaikan, maka Allah balas dengan 10 kebajikan. Kalau lam itu satu kebajikan, maka Allah balas dengan 10 kebajikan. Kalau mim itu satu kebajikan, satu huruf satu kebajikan, maka Allah balas dengan 10 kebajikan. Itu bukan kata saya, kata Nabi dalam sebuah hadisnya. Artinya orang yang banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan, maka Allah akan lipat gandakan pahala untuknya. Bukan lagi per kalimat, per huruf. Allah balas dengan kebaikan-kebaikan. Maka itu bulan Ramadan adalah bulan yang sangat agung karena di dalamnya diturunkan Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua, dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa Nabi SAW bersabda yang bersumber dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah berkata, kana Rasulullah SAW yubashiru ashabahu. Nabi itu memberitahukan kepada para sahabat-sahabatnya, memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Apa kata Nabi? Yaqulu, dia berkata, qad ja'akum syahrun mubarak. Sungguh telah datang kepadamu bulan yang penuh berkah, kata Allah. Ingat, bulan yang penuh berkah. Mengapa dikatakan berkah? Karena memang kata Allah, faradallahu alaina siyamakum. Allah telah wajibkan kepada kita puasa. Faradallahu siyamakum. Allah wajibkan kepada kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Karena kita di semua pada bulan Ramadan ini berpuasa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjadi orang-orang yang penuh berkah. Di mana? Tuftahu abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga.
kepada orang yang beramal soleh, orang yang beriman kepada Allah, orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah di bulan Ramadan. Dia berpuasa, menghidupkan sunnah-sunnah malamnya, sunnah sholat taraweh, sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, dia baca Quran, dia bersedekah. Semua ini dia lakukan, maka pintu-pintu sorga tuftahu abwabul jannah, pintu-pintu surga terbuka bagi orang-orang yang selalu mengerjakan amal-amalan soleh pada bulan suci Ramadan. Tetapi sebaliknya, wa tughlaqu abwabul jahim, maka akan ditutup pintu-pintu neraka. Semua pintu neraka tertutup bagi orang-orang yang menjalankan ibadah saum, dari orang-orang yang beriman kepada Allah, menghidupkan malam bulan Ramadan. Maka bagaimana pintu neraka terbuka? Karena mereka begitu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasufidati syayatin, setan terbelenggu. Setan saja sulit dia menggoda orang yang beriman, karena saking khusyuknya orang beriman itu melaksanakan ibadah saum, saking khusyuknya orang itu melaksanakan ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan. Maka itu kata Nabi, qad ja'akum syahrun mubarak, yaitu telah datang kepadamu bulan yang penuh berkah. Saya mau tanya Bapak-bapak, apa itu berkah? Apa itu berkah? Berkah itu, kalau menurut Imam Rajab Al-Hambali menyatakan bahwa berkah itu adalah thubutul khairil ilahiyyi fi syai', tetapnya kebaikan, ya, tetapnya kebaikan secara ilahiyah pada sesuatu. Itu menurut Ibnu Rajab Al-Hambali. Maksudnya apa? Beliau katakan, orang itu kalau sudah mendapatkan keberkahan dari Allah, maka dia akan selalu mendapatkan kebaikan, dan secara tetap kebaikan itu ada pada dirinya. Bahkan beliau katakan, orang kalau sudah dapat keberkahan dari Allah SWT, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa andai kata dia berada di dalam sebuah kemaksiatan, dia berada di sekelilingnya itu adalah orang-orang yang ahli maksiat, tapi dia akan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari kemaksiatan itu. Dan dia tidak akan terkena maksiat itu. Mengapa? Karena Allah lindungi, karena dia termasuk orang-orang yang Allah berkahi. Itu makanya berkah. Maka qad ja'akum syahrun mubarak, telah datang kepadamu bulan yang penuh berkah. Maka orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini adalah orang-orang yang Allah kasih keberkahan semuanya. Amin. Maka itu saudara yang dirahmati Allah, literatur Arab mengatakan bahwasanya yang namanya barokah itu adalah ziyadatul khairi fi syai', bertambahnya kebaikan pada sesuatu. Artinya orang-orang yang berkah itu adalah orang-orang yang selalu mendapatkan bertambahnya segala kebaikan. Berkah itu ada yang berupa materi, ada juga yang berupa immateri. Yang berupa materi, misalnya kalau kita berupa materi, misalnya kita mendapatkan satu keberkahan berupa harta benda, harta kita yang kita dekatkan kepada Allah, kita sumbangkan kepada fakir miskin, anak-anak yatim, pembangunan masjid, kita punya harta, kita sedekahkan di bulan Ramadan, Allah kasih di kita keberkahan berupa apa? Materi. Rezeki kita secara materi terus bertambah dan bertambah, tidak pernah akan habis. Nabi katakan as-shadaqatu taruddul bala wa tatulul umur, sedekah itu bisa menolak berbagai macam bala penyakit, dan tapi bisa memanjangkan umur seseorang. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dari sisi materi. Tapi juga saudaraku, yang dari sisi materi ini, harta kita saya katakan tadi terus bertambah. Kemudian usaha kita, kalau kita lakukan usaha mandiri kita atau bisnis kita, semakin maju, semakin jaya, semakin berkembang. Kemudian juga kalau dari sisi immateri, misalnya kita tercipta satu ketentraman batin, rumah tangga kita tentram, anak-anak kita menjadi orang-orang yang soleh, keturunan kita menjadi keturunan-keturunan yang ahli ibadah. Kemudian kita bergaul dengan orang-orang yang soleh, pengetahuan dan wawasan kita terus bertambah, kita semakin luas, kita bisa mengekang hawa nafsu, dan juga kita senantiasa bijak dalam bertindak, sikap kita, perkataan kita, perbuatan kita, semuanya Allah bimbing. Ini namanya keberkahan secara immateri. Makanya kita berpuasa di bulan yang penuh berkah ini agar kita memperoleh keberkahan. Amin apa Pak? Doain kamu amin. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, maka Nabi benar-benar menyatakan qad ja'akum syahrun mubarak, bulan telah datang kepadamu bulan yang penuh berkah. Berkah yang dimaksud adalah berkah materi dan berkah immateri. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu
Di dalam bulan Ramadan ini ada sebuah hadis qudsi yang barangkali kita mesti sampaikan malam ini. Saya mesti sampaikan malam ini, mengatakan bahwa yaqulullahu azza wa jalla, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla, kata Allah, fi kulli lailatin min syahri Ramadan thalatha marrat. Artinya bahwasanya setiap malam bulan Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala berseru sebanyak 3 kali. Allah setiap malam berseru kepada para hambanya sebanyak 3 kali. Apa itu? Dalam hadis qudsi ini dinyatakan, kata Allah, hal min sa'ilin fa'ataituhu su'al. Kalau adakah di antara kalian yang senantiasa meminta, dalam hari ini artinya meminta di sini adalah kalau ada orang di antara kalian yang meminta kepada Allah, fa'ataituhu, aku akan memberikan kepadanya, aku akan kabulkan permintaannya. Saking berkahnya di bulan Ramadan. Apalagi kata Allah, wa hal min taibin fa'atubu alaih. Adakah di antara kalian yang meminta taubat, yang meminta ampunan kepada Allah, kepadaku, kata Allah, aku akan ampuni, aku akan terima taubatnya. Kalau ada orang yang meminta ampunan, taubat kepada Allah di bulan Ramadan ini, aku terima. Satu lagi kata Allah, hal min mustaghfirin fa'aghfiru lahu. Adakah di antara kalian orang-orang yang meminta ampunan atas dosa-dosa yang pernah dia lakukan, fa'aghfiru lahu, aku akan mengampuni baginya. Kenapa? Ini semua dilatar belakangi karena bulan ini adalah bulan yang penuh berkah. Allah subhanahu wa ta'ala selalu mencatat, melipat gandakan kepada siapa saja yang beramal, yang melakukan amal soleh dan juga melakukan kesalehan sosial di masyarakat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan lipat gandakan pahala untuknya. Maka itu saya berharap kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang di bawah ada ibu-ibu ya? Ada ya? Ada apa semua laki-laki doang nih? Ada ya? Di bawah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari saya menghimbau, saya mengajak kepada seluruh yang hadir, maksimalkan ibadah Ramadan di bulan ini. Jangan pernah kita lalai sedikit pun. Quran tiap hari kita baca. Kalau nggak bisa baca Quran gimana Ustadz? Apa yang bisa? Saya cuma bisa qul huwallah saja, qul huwallah baca. Setiap hari jangan kurang dari 40. Karena apa? Satu, membaca ayat Al-Quran qul huwallah, kata Nabi, maukah aku berikan kepadamu, jika kau baca 1 surat, maka kamu seolah-olah membaca 1/3 Quran. Sahabat bertanya, surat apa itu ya Rasulullah? Itu adalah surat Al-Ikhlas. Jika kamu baca sekali, maka seolah-olah kamu telah membaca Al-Quran 1/3 dari Al-Quran. Jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pahalanya seperti kita membaca 1/3 Al-Quran. Kalau 3 kali, seperti kita mengkhatamkan Al-Quran. Lalu saya nggak bisa apa, cuma satu yang saya baca Fatihah sama Qul huwallahu ahad, itu yang saya baca, yang saya bisa, karena saya mau Allah misalnya. Ya silakan baca itu yang kita bisa. Insya Allah Allah akan melipat gandakan pahala, menjadikan kita dengan penuh barakah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perbanyak sedekah di bulan ini. Karena Nabi mengatakan afdal sedekati as-sadaqatu fi Ramadan. Paling afdal sedekah ada sedekah di bulan Ramadan. Kenapa? Dilipat gandakan pahalanya. Semuanya bulan ini maksimalkan ibadah. Insya Allah apa yang kita lakukan akan mengantarkan kita menjadi manusia muttaqin, menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketika Idul Fitri datang, kita sepertinya seperti bayi yang baru lahir dalam kandungan ibunya. Dia tidak punya dosa. Dia seperti secari kertas yang bersih, tanpa titik, tanpa noda, tanpa tulisan. Begitulah kita insya Allah setelah akhir Ramadan ini. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang mendapatkan Ramadan tahun ini. Ini doa kita diterima. Kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Itu doa diajarkan Nabi kepada para sahabat, sampai saat ini kita baca. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, dan berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami sampai bulan Ramadan, wa ballighna Ramadan. Itu kita baca setiap saat. Baca nggak Pak? Baca nggak kemarin? Dibaca ya? Dibaca. Kita minta umur kita disampaikan ke Ramadan, betul? Berapa banyak saudara-saudara kita, kakak kita, orang tua kita, saudara kita, teman kita, sahabat kita
Mereka ingin mendapatkan bulan Ramadan seperti apa yang kita rasakan saat ini. Mereka ternyata kena wabah corona, wabah pandemi yang begitu dahsyat. Mereka meninggal dunia dalam keadaan kita tidak boleh mengantar mereka. Jenazahnya kadang-kadang kita tidak tahu di kuburnya bagaimana, seperti apa. Nah inilah saudara yang dirahmati Allah, kita beruntung malam ini Allah takdirkan kita masih bisa memasuki bulan suci Ramadan. Maka kalau kita main-main dalam hal ibadah, kalau kita santai-santai, ini anggap amat sangat merugi. Kenapa merugi? Karena ini bulan yang senantiasa Allah lipat gandakan bagi para umat Rasulullah SAW yang beribadah pada bulan ini. Apalagi di akhir bulan ini ada malam yang sangat mulia, yang kalau kita ibadah di dalam bulan ini, satu saja kita ibadah, kita mendapatkan malam kemuliaan itu, maka pahalanya seperti kita ibadah 83 tahun 4 bulan. Itu sama nilainya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, insya Allah di 10 terakhir bulan Ramadan, Rasulullah SAW mengencangkan ikat pinggangnya. Dia tidak mendatangi istri-istrinya. Dia benar-benar ibadah karena dia ingin mendapatkan malam kemuliaan itu. Makanya umur Nabi Muhammad itu pendek-pendek, tetapi umur umatnya nabi-nabi yang lain tuh ada yang ratusan tahun, tapi umat Nabi Muhammad umurnya antara 60-70. Nabi ditanya, "Ya Muhammad, berapa sih umur umatmu?" Kata Nabi, "A'maru ummati baina sittin wa sab'in." Umur umatku antara 60-70, segitu jatah kita umur kebanyakan. Kalau ada yang lebih 60, 70, 80, 90 itu bonus dari Allah. Tapi rata-rata umur umat Nabi Muhammad antara 60 dan 70. Maka kalau ada sekarang nih, kalau kita ikut Nabi, berapa umur Nabi? 63 tahun meninggal dunia. Kalau saat ini mungkin diantara kita kalau yang mengikut Nabi umurnya nih, ada yang 62 tahun, 11 bulan, 29 hari, berapa hari lagi? Besok tuh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, oleh karena itu kita berdoa semoga kita dikasih umur panjang. Kurang banyak aminnya. Amin. Semoga kita diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Semoga kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Tidak bijak kalau saya bicara panjang karena saat ini musim pandemi. Bahkan bila perlu kita kultum jangan lama-lama. Cukup 5 menit langsung tutup. Itu paling senang jamaah. Gitu ya. Tapi saya nggak bisa kalau 5 menit baru mukadimah saya udah 5 menit, ya kan? Maka saya belum menyampaikan apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan walaupun agak lama, moga-moga Bapak tidak kecewa dengan apa yang saya sampaikan malam ini. Dan saya mohon maaf kalau ada yang tersinggung, kalau ada yang merasa kelamaan, kalau ada yang udah ngeliat jam gitu. Wah, saya udah grogi juga kalau udah jamaah udah ngeliat begini nih, ngeliat jam begitu. Karena saya dianggap nanti takut kelamaan. Tapi saya insya Allah apa yang saya sampaikan mudah-mudahan kalau bermanfaat ambil sebagai ilmu pengetahuan. Tapi kalau tidak ada yang manfaatnya dibuang saja atau diabaikan saja. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita di bulan Ramadan ini, memanjangkan umur kita dan Allah angkat derajat kita menjadi orang-orang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Barakallah. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.